Lagi-lagi mata perhatian publik dibuat terbelalak dan dibuat ngeri oleh kejahatan seksual yang kian hari kian menanjak. Belum selesai duka publik mengenang nasib miris Yuyun yang diperkosa oleh 14 orang pemuda di Bengkulu, kini publik kembali terhenyak oleh nasib miris seorang gadis kelas 6 SD yang menjadi korban tindakan asusila 21 orang kawanan geng Rape di Semarang, Jawa Tengah. Tak ayal nasib malang bocah SD ini menambah panjang deretan kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga menyuarakan darurat kejahatan seksual yang sontak saja kian membangkitkan amarah publik hingga selebriti. Ironisnya, di tengah keprihatinan ini mencuat kabar bahwa 5 dari ke-14 pelaku pemerkosaan korban Yuyun di Bengkulu yang berusia dewasa akan bisa lolos dari jerat hukum gara-gara kondisi mabuk alias tidak sadar akan perbuatannya. Sontak saja gelombang emosi publik pun membahana. Lantas seperti apa kekhawatiran Krisdayanti yang telah mempunyai anak remaja melihat maraknya kejahatan seksual kini? Kita di sini akan mengklarifikasi bahwa itu semua tidak ya, bahwa memang untuk hukuman anak sudah diputuskan hukuman 10 tahun, dan untuk pelaku usia dewasa sebentar lagi akan vonis, dan kami yakin bahwa vonisnya akan maksimal, apalagi saat ini bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga kami mempunyai keyakinan yang sangat dalam bahwa hakim ataupun jaksa penuntut umum akan menuntut semaksimalnya. Yang pasti khawatir tentu anak-anak saya yang sulung 17-18, anak-anak dari yang dibawa oleh suami saya juga udah dewasa-dewasa. Ya kita doakan aja dengan doa, mudah-mudahan gak putus untuk anak-anak kita bisa memiliki imam dan takwa yang baik untuk mereka menjaga dirinya. Ketemu Aura, ketemu Azriel, jaga diri, jaga ini privacy dan lain-lain harus dijaga. Situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak ini sontak saja mengundang sejumlah pihak, terutama pemerintah, untuk serius menjalankan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Tapi uniknya, hukuman kebiri yang akhirnya sudah diresmikan oleh pemerintah sebagai hukuman tambahan dalam kasus dan kondisi spesial itu justru mendulang pro dan kontra. Alasannya, hukuman kebiri tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia atau HAM. Lantas kondisi biologis apa yang terjadi bila seorang laki-laki yang dikenai hukuman kebiri, dan apa yang menjadi pertimbangan bahwa anak di bawah umur tak bisa dikenai hukuman kebiri? Pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku. Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Ya, karena itu kan diperintah undang-undang. Kalau menurut hukum pidana, kalau orang sesuatu melakukan pelanggaran karena perintah undang-undang, maka dia tidak bisa dihukum. Walaupun demikian, dokter-dokter itu mereka tidak mau melanggar sumpah profesi dokter yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyakiti orang sehat. Yang mereka harus lakukan adalah menyehatkan orang sakit. Kurang tepat ya kita memberikan kebiri kepada dia, karena dengan kebiri itu sebenarnya yang kita sakiti juga adalah fisiknya, mulai dari bulu-bulu yang rontok, kemudian dia menjadi bungkuk karena osteoporosis, kemudian pompa jantungnya juga terganggu, sampai kepada memang agresivitasnya juga akan menurun, timbul ginekomastia. Ginekomastia itu adalah payudaranya menjadi berkembang. Tingkah dia juga menjadi seperti perempuan, suaranya juga bisa mengecil. Dan yang paling kita takutkan juga adalah menjadi diabetes. Pasiennya itu menjadi terkena diabetes akibat obat. Akhirnya dia malah depresi dan kemudian bunuh diri. Kan tentu sebelum sampai diberikan keputusannya sebagai hukuman tambahan, pasti hakim memanggil para ahli, ya. Jadi karena ini bukan keputusan yang bisa diberi, bukan keputusan yang kepada setiap pelaku dapat dilakukan.
Setelah pemerintah mengeluarkan Perpu tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, lantas bagaimana dengan kasus yang menimpa Saipul Jamil? Saipul pun dituduhkan melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah umur. Karena sampai saat ini kan masih dibahas oleh DPR. Masih karena pemberlakuan Perpu itu kan butuh sosialisasi juga ya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi terhadap kejahatan mana yang dapat diterapkan kan juga ada di sana, gitu. Memang kejahatan seksual terhadap anak itu atau kejahatan terhadap anak memang diterapkan Perpu itu. Tetapi lihat perbuatannya kapan, Perpunya disahkan kapan, harus dilihat. Nggak bisa dong tiba-tiba diterapkan. Kita di dalam KUHP itu ada namanya asas legalitas, gitu. Ada asas legalitas. Seseorang tidak dapat dihukum dengan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu lebih dulu perbuatan ada daripada undang-undangnya. Ironisnya, bak dilema buah si malakama, opsi untuk menjatuhkan hukuman mati selain hukuman kebiri juga tak kalah panas menuai pro kontra di kalangan publik. Bahkan demo menentang hukuman mati dan kebiri kian sering bermunculan tidak hanya di ibu kota Jakarta, tapi juga di sederet daerah seperti Solo, Jawa Tengah. Benarkah hukuman ini tak menimbulkan efek jera? Kita menabung genderang perang pada kejahatan seksual di seluruh Indonesia. Kami di sini dengan tegas menyatakan bahwa baik itu hukuman mati, baik itu hukuman kebiri, kami nyatakan itu bukan pelanggaran HAM. Karena mengapa? Karena itu diakomodir juga dari banyak negara luar semacam itu. Dan ingat bahwa kita mempunyai undang-undang sendiri di pasal 28, ada I dan J di situ, bahwa HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. HAM orang lain itu apa ya? Adalah undang-undang. Sehingga sekali lagi anak yang mendapatkan kejahatan seksual, anak yang terampas hidupnya, mereka juga dengan sadis dirampas oleh orang-orang pelaku dari tindakan kejahatan itu. Meskipun akhirnya disahkan hukum kebiri, menurut saya ini akan kurang memberikan efek jera. Kalau buat saya benar-benar kira-kira dipikirkanlah buat orang-orang yang bertanggung jawab untuk merancang undang-undang ini. Kira-kira hukuman yang benar-benar membuat orang berpikir ribuan kali untuk melakukan hal semacam itu. Lantas, bagaimana pula jajaran korban pemerkosaan yang meninggal, bahkan lebih buruk, mendulang nasib malang terlantar dan terusir menderita beban mental seperti korban pemerkosaan di Sidoarjo, Jawa Timur? Siapakah yang mampu memberikan keadilan bagi derita dan air mata mereka, para korban pemerkosaan, jika bukan hukum yang tegas dan adil? Kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berpolemik terhadap pro kontra kebiri ini sendiri, tapi yang harus kita tekankan di sini ada dua, yaitu untuk memberikan efek jera, otomatis berikan rasa keadilan kepada keluarga korban dan korban itu sendiri. Untuk menyelamatkan generasi selanjutnya ya harus diputus dengan salah satunya mengkebiri orang-orang yang tidak punya hati. Gue setuju. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan cerita pilu almarhumah Irana Justin dan Teguh Wisnu yang bertekad mengganti namanya menjadi lebih Islami.